Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kalkulus ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai relasi dan fungsi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen kalkulus kami, Ibu Megawati Ulfa, SPD.MPD, yang telah memberikan masukan serta referensi terkait materi yang akan kami presentasikan ini. Dengan jumlah anggota 3 orang, yaitu Adristian Taufik Marzuki, Megan Tamastia Aji, Ronan Gozi Rizky Akbar, kami telah merangkum materi mengenai relasi dan fungsi, sehingga diharapkan melalui hasil rangkuman materi ini, teman-teman sekalian dapat memahami mengenai relasi dan fungsi. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pembahasan pertama. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian relasi. Nah, apa itu relasi? Relasi dapat dipahami sebagai hubungan antara suatu anggota himpunan satu dengan anggota himpunan lainnya. Antara himpunan dapat dikatakan relasi apabila salah satu anggota di antara himpunan tersebut mempunyai pasangan dengan salah satu anggota dari himpunan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menyatakan relasi? Ada 3 cara dalam menyatakan relasi, yaitu pertama dengan diagram panah dengan menggunakan panah atau garis lurus sebagai penghubung antara himpunan satu dengan himpunan yang lain. Kedua, dengan pasangan berurutan, yaitu dengan menjambarkan secara berurutan, biasanya menggunakan berupa teks. Ketiga, yaitu dengan diagram kartesius, dituliskan dalam bentuk diagram dan titik. Untuk contohnya akan saya tampilkan sebagai berikut. Pertama, dengan diagram panah, contohnya dapat dilihat di mana himpunan X saya gambarkan di sini memiliki anggota Aji, Ronan, dan Adristian. Kemudian himpunan Y di sini terdapat anggota merah, ungu, dan biru. Nah, antara himpunan ini dihubungkan dengan menggunakan garis lurus atau garis panah. Untuk contoh kedua, yaitu pasangan berurutan, dengan menggunakan sebuah teks di mana pada baris pertama dinyatakan sebagai Aji menyukai warna ungu, kemudian Ronan menyukai warna merah, Adristian menyukai warna biru. Pada contoh ketiga digambarkan berupa diagram kartesius di mana di sini garis X di garis Y, di mana di sini garis Y dinyatakan sebagai garis Y, kemudian yang ini yang bawah dinyatakan sebagai garis X. Untuk menghubungkannya itu dengan menggunakan titik, sehingga dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, istilah-istilah yang ada dalam relasi. Dalam relasi terdapat 3 istilah, di mana yang pertama ini terdapat domain, kedua kodomain, dan yang ketiga range. Nah, domain ini dijelaskan sebagai himpunan yang menjadi daerah asal sebuah himpunan. Kemudian kodomain pada himpunan itu dijelaskan sebagai himpunan yang menjadi daerah tujuan. Adapun pula range, yaitu sebuah daerah hasil yang menjadi relasi atau hubungan dari domain dan kodomain. Pada contoh ini saya akan menganalogikan sebuah himpunan X dan himpunan Y, di mana himpunan X ini memiliki anggota 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan Y dengan anggota A, B, dan C. Kedua himpunan ini dinyatakan berelasi apabila saling memiliki pasangan, seperti himpunan X dengan anggota 1 memiliki pasangan pada himpunan Y yang anggotanya C. Begitupun pula anggota-anggota lainnya yang memiliki pasangannya masing-masing. Nah, himpunan X dinyatakan sebagai domain atau daerah asal
Kemudian himpunan Y dinyatakan sebagai kodomain yang menjadi daerah tujuan, sehingga didapatlah sebuah range atau hasil dari pasangan-pasangan tersebut. Di sini dijelaskan bahwa AC 2A dan 3B. Selanjutnya contoh soal yang akan dijelaskan oleh Megatama Setiaji. Ini diketahui suatu fungsi fx sama dengan x plus 2 dengan daerah asal fungsi x, di mana x ada di antara 1 sampai dengan 6. Soalnya itu ada A, tentukan rumus fungsi, B, tentukan daerah asal fungsi, C, jika fx sama dengan 15 maka tentukan nilai x, dan D, tentukan daerah hasil fungsi. Oke, kita lanjut. Jawaban dan penjelasan. Di sini A, rumus fungsi fx sama dengan x plus 2. Oke, rumus fungsi ini didapatkan dari mana? Rumus fungsi ini didapatkan dari soal. Soalnya di sini kan fx sama dengan x plus 2, maka rumus fungsinya itu fx sama dengan x plus 2. B, daerah asal. Daerah asal itu ada di himpunan 2, 3, 4, dan 5. Dari mana ini didapatkannya? Ini didapatkannya dari soal juga. Yang mana? Nah, yang ini. Karena di sini x di mana x ada di antara 1 sampai dengan 6. Bilangan yang ada di antara 1 sampai dengan 6 yang bukan sama dengan dari 1 dan 6 itu ada 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita lanjut. C, fx sama dengan 15. Oke, berarti kita masukkan nih rumus fungsinya. Rumus fungsinya kan tadi ini x plus 2, maka kita turunkan fx sama dengan jadi x plus 2 sama dengan 15. Lalu kita pindah ruas menggunakan prinsip aljabar. X sama dengan 15 dikurang 2. Kenapa jadi min atau jadi dikurang? Karena plus ketika pindah ruas ke kanan, atau dari kiri pindah ruas ke kanan, atau plus ketika pindah ruas maka itu jadi minus, atau sebaliknya minus ketika pindah ruas itu jadi plus. Karena ini plus, kebetulan pindah ruas ke kanan jadi minus, jadi 15 minus 2 atau 15 dikurang 2, maka hasilnya x sama dengan 13. Maka nilai x ketika fx 15 adalah 13. Oke, kita lanjut. Di sini soal D, tentukan daerah hasil fungsi. Daerah hasil fungsinya itu fx sama dengan x plus 2. Ini adalah rumusnya. Lalu kita masukkan di sini. Kan di sini ditanyakan itu daerah hasil fungsi ya. Maka daerah hasil fungsi itu sering disebut juga dengan domain. Maka domain itu adalah daerah hasil dari domain. Nah, maka di sini kan ada rumusnya. Sudah ada domain. Tinggal kita masukkan saja nih domainnya. Berarti x ketika x itu sama dengan 2, maka x nya diganti dengan 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Terus x sama dengan 3, maka x nya diganti dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. X sama dengan 4, maka x nya diganti dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Lalu x sama dengan 5, maka x nya diganti dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi daerah hasil fungsi atau kodomainnya itu dari 4, 5, 6, dan 7. 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita nyatakan dalam relasi ini dalam diagram panah. Seperti apa bentuknya? Nah, himpunan A atau disebut dengan domain itu tadi ada dua anggotanya, itu ada 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan himpunan B atau kodomain atau daerah hasil fungsinya itu ada 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini kita saling berkaitan atau saling berrelasi dari 2 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6, 5 ke 7. Domain, himpunan A ini adalah domain atau daerah asal, himpunan B ini adalah kodomain, daerah
menentukan hasil PR hasilnya, maka dari hasil itu adalah 4, 5, 6, dan 7. Oke, lanjut ke bagian kedua, yaitu operasi fungsi, berisi tentang penjelasan operasi fungsi. Sebelumnya di sini kita senggol dulu macam-macam fungsi itu ada berapa. Macam-macam fungsi yang kami dapatkan materinya dari PPT Ibu Mega itu ada 7. Yang pertama, fungsi polinom. Fungsi polinom ini terdiri daripada fungsi konstan, fungsi linier, dan fungsi kuadrat. Yang kedua, fungsi rasional. Yang ketiga, fungsi harga atau fungsi mutlak. Yang keempat, fungsi floor atau bilangan bulat terbesar. Yang kelima, fungsi genap. Yang keenam, fungsi ganjil. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, fungsi komposisi. Di sini kita akan menggunakan fungsi linier dan fungsi kuadrat serta fungsi komposisi yang akan dibahas nanti oleh Kang Ronan. Lanjut, apa itu operasi fungsi? Operasi fungsi dapat disimpulkan sebagai operasi pada matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian yang diterapkan pada fungsi-fungsi. Jadi intinya operasi fungsi itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian yang diterapkan atau kita pakai di sebuah fungsi-fungsi. Bagaimana contohnya? Nah, di sini ada dua fungsi. Yang pertama fungsi f dan fungsi g. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 9 dan gx sama dengan x dikurang 3. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu penjumlahan. F ditambah gx sama dengan fx plus gx. Fungsi f ditambah fungsi g, maksudnya seperti itu, sama dengan kita masukkan nih yang fx-nya. Fx-nya itu kan x kuadrat dikurang 9. Kita masukkan x kuadrat dikurang 9 plus fungsi gx. Fungsi gx itu x dikurang 3. X dikurang 3. Nah, kita jumlahkan atau kita operasikan yang sejenis atau satu suku. Ini x kuadrat tidak ada suku yang lain, maka turunkan x kuadrat plus x. Di sini ada x, turunkan x. Nah, di sini yang sejenis itu ada bilangan min 9 dan min 3. Min 9 ditambah min 3 atau min 9 dikurang 3, hasilnya itu adalah 11. Nah, maka hasil dari penjumlahan fungsi fx dan fungsi gx ini adalah x kuadrat plus x dikurang 11. Lanjut, yang kedua ada pengurangan. Pengurangan fungsi x dikurang fungsi g. Kita masukkan fungsi x-nya seperti kayak tadi caranya. Kita masukkan fungsi x-nya, kemudian fungsi g-nya kita masukkan. Nah, di sini operasinya itu adalah pengurangan, maka di sini adalah kurang. Nah, kita lanjutkan nih. Fungsi yang fx ini kita turunkan ke bawah. X kuadrat dikurang 9. Nah, yang ini adalah x. Ini adalah kurang. Tanda kurang atau sering disebut juga dengan tanda minus. Nah, tanda minus ini dikalikan dengan plus x. Maka minus dikali plus itu hasilnya minus, maka turun jadi minus x. Dan minus min dikali min hasilnya itu plus. Min dikali min 3 hasilnya plus 3. Nah, ini turun jadi plus 3. Maka kita operasikan yang sejenis atau yang satu suku. Di sini yang satu suku itu adalah min 9 dan plus 3. Min 9 ditambah 3 hasilnya itu adalah min 6. Maka pengurangan dari fungsi f dan fungsi g ini hasilnya x kuadrat dikurang x dikurang 6. Oke, lanjut. Di sini masih sama ya. Persamaannya itu fx sama dengan x kuadrat dikurang 9 dan gx sama dengan x dikurang 3. Oke, di sini ada perkalian. Operasinya itu perkalian, maka di sini f dikali fungsi f dikali fungsi g sama dengan fx dikali gx. Di sini operasinya kita ganti menjadi kali. Nah, di sini kita turunkan, kita masukkan nilainya. Fx itu x kuadrat min 9 atau fx kuadrat dikurang 9 dan gx nya itu x dikurang 3. Maka tinggal kita kalikan x kuadrat dikurang 9 dikali x dikurang 3. Nah, caranya ini sangat gampang. Kalau di sekolahan saya itu dinamakan dengan perkalian kupu-kupu. Caranya gini, x kuadrat dikali x kuadrat dikali min 3 dan
min 9 dikali X dan 9 dikali min 3. Nah di sini X kuadrat dikali X itu hasilnya X pangkat 3, X kuadrat dikali min 3 itu hasilnya min 3X kuadrat, dan min 9 dikali X itu hasilnya min 9X. Lalu min 9 dikali min 3 itu hasilnya 27. Karena min ketemu min atau min dikali min, maka itu hasilnya jadi plus, maka hasilnya jadi plus 27. Dan dikarenakan tidak ada suku yang sejenis lagi, maka inilah hasilnya. Oke, kita lanjut. Di sini pembagian operasinya, sekarang pembagian fungsi f dibagi fungsi g sama dengan fx dibagi gx. Nah, di sini tinggal kita masukkan fx-nya itu x kuadrat dikurang 9 dan gx-nya itu x dikurang 3. Nah, di sini kita pecahkan dulu ya. Karena di sini ada x kuadrat ya, ada x kuadrat dan lawan dari kuadrat itu adalah akar ya. Maka di sini kita pecah, akar x kuadrat itu adalah x ya kan. Lalu akar 9 itu 3. Nah, kita turunkan nih di sini x-nya. X di sini kita turunkan x1 dan x1 di sini. Lalu di sini min 9-nya itu kita pecah menjadi 3 kan. Ini 3 dan ini 3. Lalu kenapa ini ada min, ini ada plus? Dikarenakan di sini itu operasinya itu adalah minus atau kurang ya. Nah, operasi yang dapat menghasilkan pengurangan itu adalah min dikali plus atau plus dikali min, sama saja. Nah, seperti itu. Setelah kita pecah, lalu kita bagi saja sama yang x dikurang 3 ini di bawah, x dikurang 3. Nah, karena ada yang sama di sini kan, x dikurang 3 dikali x plus 3 dibagi x dikurang 3. Nah, yang sama ini tinggal kita coret. Yang ini coret dan yang ini kita coret. Nah, seperti itu. Maka hasilnya itu x plus 3. Nah, ini hasil akhirnya. Seperti itu. Oke, lanjut di sini fungsi komposisi yang akan dijelaskan oleh Bang Ronan. Rumus fungsi komposisi. Perhatikan diagram panah berikut. Diagram panah di atas menunjukkan pemetaan dari daerah asal, yaitu X, menuju daerah kawan, yaitu Fx. Selanjutnya, pemetaan berlangsung dari daerah kawan atau daerah asal yang baru, Fx menuju daerah kawan. Yang kedua yaitu Gx. X menuju ke Fx dan Fx menuju ke Gx. Kita masuk ke rumusnya. Rumus fungsi komposisi adalah G bundaran F sama dengan Gfx dan F bundaran G sama dengan Fgx. Diketahui nilai fungsi Fx sama 2x kuadrat tambah 7, Gx sama 5x tambah 6, tentukan Fgx. F bundaran Gx sama Fgx. Pertama kayak sini Gx nya 5x tambah 6, jadi kita masukkan 5x tambah 6, F nya 2x kuadrat tambah 7. Jadi ini 5 dikali 2 itu 5 dikali 5 itu hasilnya 2x kuadrat, dan 6 dikali 5 itu hasilnya 30. 30 dikali 2 ini itu hasilnya 60. Dan di sini 7 dikali 7 hasilnya 36, jadi kita tambah 7. Lalu ini tinggal dikalikan 2 saja hasilnya. Jadi ini hasilnya 15x kuadrat tambah 120x tambah 72 tambah 7 adalah 50x kuadrat tambah 120x tambah 79. Diketahui Fx sama dengan 3x min 5, Gx sama dengan 5x tambah 3. G bundaran F A sama dengan 23. Tentukan nilai A. G bundaran Fx sama dengan G Fx. G dalam kurung 3x min 5, 5 dalam kurung 3x min 5 tambah 3. 5 sama dengan 5x min 25 tambah 3. Dia hasilnya 5x min 22. G bundaran F A sama dengan 23. 15A min 22 sama dengan 23. Jadi ini min 22 nya dipindah ke sini, jadi hasil positif. Jadi 15A sama dengan 23 tambah 22, hasil 45. A nya sama dengan 45 bagi 15 itu hasil 3. Diketahui Fx sama dengan x kuadrat min 3, F bundaran Gx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 2. Tentukan Gx. F bundaran G x sama dengan x kuadrat tambah 2x min 2. Fgx x kuadrat tambah 2x min 2.
x kuadrat min 3 sama dengan x kuadrat tambah 2x min 2 tambah 3. Jadi ini negatifnya dipindah ruas jadi sini menjadi positif, jadi dijumlahkan hasilnya seperti ini, x kuadrat tambah 2x tambah 1, lalu ini dijumlahkan lagi jadi hasilnya x tambah 1 kuadrat dan ditemukan lagi x nya. Ketahui gx sama 4x min 5, f benaran gx sama dengan 4x min 2, tentukan fx, f benaran gx sama dengan 4x min 2, f gx sama dengan 4x min 2, f dalam kurung 4x min 5 sama dengan 4x min 2. Misalkan 4x min 5 sama dengan y, 4x sama dengan y tambah 5, jadi y tambah 5 ini dibagi 4, hasilnya kuadrat y tambah 5 min 2 dibagi lagi jadi menjadi y 3, jadi y 3 nya ini dibagi di x, hasilnya x tambah 3. Oke, masuk ke materi keempat yaitu grafik fungsi. Berisi tentang penjelasan grafik fungsi. Apa itu grafik fungsi? Grafik fungsi dapat diartikan sebagai penggambaran visual dari hubungan antar dua variabel dalam suatu fungsi matematika. Jadi di sini ada grafik. Yang namanya grafik itu adalah gambar dong, maksudnya visualnya. Nah, ini visualisasi dari fungsi dari yang telah ditentukan, maksudnya gitu. Kita masuk. Di sini macam-macam grafik fungsi itu ada dua yang kami dapatkan materinya, itu ada dua. Yang pertama fungsi linear dan fungsi kuadrat. Fungsi linear, fungsi yang mempunyai gambar grafik berupa garis lurus, sering disebut dengan persamaan garis lurus. Nah, nanti kalau fungsi linear ini akan menghasilkan sebuah grafik garis lurus. Sebentar. Garis lurus seperti ini atau seperti ini gitu kan, atau seperti ini, yang penting dia garis lurus. Nah, yang kedua itu ada fungsi kuadrat. Fungsi yang mempunyai variabel tertinggi pangkat 2 atau kuadrat, yang mana gambar grafik fungsinya berupa kurva atau garis lengkung. Nah, garis lengkung ini bisa seperti ini atau seperti ini gitu kan, yang penting dia garis lengkung. Oke, kita lanjut. Sebentar, jadi cara mengingatkannya itu kalau fungsi linear itu dia tidak ada variabel yang berpangkat 2 atau variabel berpangkat, sedangkan fungsi kuadrat itu pasti variabelnya itu pangkat 2. Variabel itu seperti x, y, pokoknya variabel itu setiap huruf dari a sampai dengan z itu namanya variabel. Contoh pembahasan grafik fungsi linear. Tentukan grafik fungsi dari persamaan y sama dengan 4x plus 2, di mana x lebih kecil daripada min 2 dan di mana x lebih besar daripada min 6. Oke, pembahasan yang pertama kita tentukan dulu domainnya dari batas x. Di sini kan ketentuannya x lebih kecil daripada min 2. Alhamdulillah. Bilangan yang lebih kecil daripada min 2 itu adalah bilangan min 3 ya. Di sini min 3 dan x lebih besar daripada min 6. Nah, bilangan yang lebih besar daripada min 6 itu adalah min 5. Berarti HP-nya itu dari min 3 sampai dengan min 5. Jadi himpunannya itu ada min 3, min 4 dan min 5. Lanjut. 2. Tentukan kodomen. Kodomen dari fungsi y sama dengan 4x plus 12. Nah, ini kodomennya ini dari rumus fungsi ini yang di atas. Nah, kenapa kodomennya itu fungsi y? Karena biasanya yang pertama dalam diagram kartesius itu adalah x dulu, sumbu x baru sumbu y, ya kan? Nah, maka sumbu x itu kita nyatakan sebagai domain dan sumbu y kita nyatakan sebagai kodomen. Nah, kita buat seperti ini biar gampang. X-nya itu, sumbu X-nya itu tadi min 3, min 4 dan min 5, min 3, min 4 dan min 5. Nah, ini Y pertama atau Y yang berpasangan dengan min 3, yang berpasangan dengan X-nya min 3. Nah, kita masukkan Y sama dengan 4X. 4X itu kita masukkan min 3 plus 12. 4 dikali min 3, hasilnya itu min 12. Ingat,
plus dikali min hasilnya min, jadi min 12. Min 12 ditambah 12 atau ya 12 dikurang 12 hasilnya 0. Jadi y nya kita tulis 0. Jadi pasangan min 3 ini pasangan y itu adalah 0. Sekarang y kedua. Y kedua itu di pasangannya dengan x min 4 ya. Jadi 4 dikali x, x nya kita ganti dengan min 4 plus 12. 4 dikali 4 hasilnya 16, karena min sama plus min ketemu plus atau min dikali plus hasilnya itu min, jadi min 16 plus 12. Min 16 ditambah 12 hasilnya min 4. Maka kita tulis min 4, x nya min 4 dan y nya min 4. Sekarang y ketiga itu berpasangan dengan min 5. Di sini y sama dengan 4 dikali x, x nya itu kita ganti dengan min 5 plus 12. 4 dikali 5 itu 20, karena min sama plus, karena min dan plus bertemu jadi hasilnya min. Min 20 ditambah 12 hasilnya min 8. Nah, kita tulis min 8. Jadi sudah ketemu nih x dan y nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini lanjutan yang tadi ya. Nah, ini lanjutan yang tadi. Nah, maka range dari domain dan kodomainnya adalah min 3,0, min 4,4, min 4, min 4, min 5, min 8. Nah, ini range-nya ya, atau titik-titik yang akan kita gambar atau kita tandai di diagram Cartesius. Maka adapun grafik fungsinya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ingat, tadi kan fungsi linear ya. Fungsi linear pasti garis lurus. Nah, bener kan garis lurus hasilnya? Sekarang tandanya sudah benar, min 3,0, min ini x ya, ini sumbu x, dan kalau ke samping sumbu x, kalau ke bawah sumbu y. Nah, ini min 3,0 di sini benar, lalu min 4,4, min 4,4 benar, lalu min 5,8, min 5,8. Nah, ketika digambar sebuah garis itu akan berbentuk sebuah garis lurus. Nah, ini yang dinamakan dengan fungsi linear. Oke, lanjut ke contoh pembahasan grafik fungsi kuadrat. Tentukan grafik fungsi dari persamaan y sama dengan min x plus 3 kuadrat dikurang 1. Nah, tadi kan namanya ini fungsi kuadrat. Yang namanya kuadrat pasti itu pangkat 2, dan garisnya itu akan membentuk sebuah kurva atau garis lengkung. Kita buktikan nanti. Pembahasan menentukan domainnya. Nah, domainnya itu didapatkan dari rumus yang di atas ini ya, rumus dari soalnya. Y sama dengan min x plus 3 kuadrat, atau kurung buka min x plus 3 kurung tutup kuadrat dikurang 2. Nah, ini kita operasikan min x plus 3. Jadi caranya gimana? Seperti ini aja nih, min x plus plus 3, ini ada 2, min x plus 3. Nah, kita kali silang. Min x ketemu min x, hasilnya itu adalah x kuadrat, karena min ketemu min jadi hasilnya plus, karena plus dia tidak bisa ditulis kan, dia ada di depan letaknya, jadi x kuadrat. Lalu min x dikali plus 3, maka hasilnya itu adalah min 3x, min 3x. Lalu 3 dikali min x, nah jadi hasilnya itu min 3x. Tadi min 3x ketemu min 3x, jadi atau min 3x dikurang min 3x, hasilnya itu min 6x. 3 dikali 3 plus 3 dikali plus 3, hasilnya itu adalah 9, maka hasilnya plus 9. Nah, jadi hasilnya itu adalah x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Min 1 dari mana? Nah, min 1 dari rumus yang di atas ini. Kita turunkan min 1 nya di min 1. Nah, kita lakukan operasi yang sejenis. Nah, maka ini adalah hasilnya nih, x kuadrat dikurang 6x plus 8.
Lanjut, nah ini x kuadrat. Kita bikin seperti ini. Kita selesaikan. X, karena sini x nya kuadrat maka x nya ada 2, x dan x. Nah ini 2 dan 4 ini dapatkan dari mana? 2 dan 4 ini didapatkan dari bilangan yang dapat bagi bilangan 8 itu adalah bilangan yang dapat membagi bilangan 8 itu adalah 2 dan 4. Dan 2 dan 4 jika dijumlahkan itu hasilnya 6. Sekarang kita, kenapa di sini min dan min? Karena di sini adalah min 6. Untuk mencapai hasil min 6 itu adalah min 2 dikurang min 4. Nah, seperti itu. Lalu kita pakai aljabar, rumus aljabar, bukan rumus aljabar, penerapan aljabar, yaitu kita pindah ruaskan. X asalnya min 2 ketika pindah ruas ke kanan sama dengan min 2 nya ini jadi plus 2, karena min ketika pindah ruas jadi plus, sama yang ini juga, maka hasilnya itu x nya ada 2, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya domainnya adalah 2, 3, dan 4. Kenapa 2, 3, dan 4? Karena ini adalah range. Kita mencari range domainnya dari 2 sampai dengan 4. Nah, maka bilangan yang tengah-tengah itu adalah bilangan 3. Kita ikut, kita ajak 3-nya tuh. Lanjut. 2. Tentukan kodomen dari fungsi y sama dengan, salah ini. Y, sebentar. Kita coret ya. Ini salah ya. Y-nya double. Tentukan kodomen dari fungsi y sama dengan x kuadrat dikurang 6x plus 8. Y yang pertama tadi kan 2 ya, di sini 2. Maka x nya sama x kuadrat, maka 2 pangkat 2 dikurang 6 dikali 2 ditambah 8. 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikurang 6 dikali 2 hasilnya min 12 ditambah 8. Kita jumlahkan semua, hasilnya itu adalah 0. Lalu yang kedua yang berpasangan dengan 3, kita masukkan x nya itu jadi 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 ditambah 8. 3 kuadrat itu sama dengan 9 dan 6 dikali 3 sama dengan 18. Kita turunkan, min dikali plus jadi min ditambah 8. Kita jumlahkan semuanya jadi min 1 hasilnya. Lanjut, yang y ketiga itu pasangan dari x sama dengan 4. 4 kuadrat dikurang 4 kuadrat dikurang 6 dikali 4 ditambah 8. Y sama dengan 4 dikali 4 hasilnya itu 16 dan 6 dikali 4 itu hasilnya 24 dan tambah 8. Jika kita jumlahkan semuanya itu adalah hasilnya 0. Nah, maka ketemu kita bikin seperti ini biar gampang. X nya itu ada di 2, 3, dan 4 dan Y nya itu ada di titik 0, min 1, dan 0. Nah, lanjut. Oh, ini bukan grafik fungsi linear ya, tapi grafik fungsi kuadrat, maaf. Ini salah ya, ini jadi kuadrat. Nah, ini Y dan X nya, X dan Y nya seperti ini. Maka range dari domain dan kodomennya adalah titik 2,0, titik 3,-1, dan titik 4,0. Maka adapun grafik fungsinya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Tadi kan contoh ini adalah contoh soal dari fungsi kuadrat, dan ketentuan dari fungsi kuadrat itu adalah garis atau grafik fungsinya itu akan berbentuk kurva atau garis lengkung. Nah, ini garis lengkung nih, seperti ini. Ya. Jadi yang membedakan fungsi linear dan fungsi kuadrat itu ada di grafiknya. Kalau fungsi linear itu grafiknya itu lurus, garis lurus, dan kalau fungsi kuadrat itu maka akan membentuk garis kurva atau garis lengkung. Oke, sekian materi yang telah kelompok kami presentasikan dalam video ini. Apabila ada yang kekurangan dalam materi tersebut, mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya, karena kami juga adalah manusia, dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia itu atau insan itu adalah tempatnya salah dan lupa. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.